Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bu Ika. Pada kesempatan kali ini Bu Ika ingin bercerita. Cerita ini diawali ketika Bu Ika bahasa Jawanya itu ngelencer. Nah, ngelencer itu adalah kegiatan silaturahim ketika Lebaran. Jadi ketika Lebaran kita biasanya silaturahim ke tetangga-tetangga di sebelah rumah. Ketika itu Bu Ika pergi silaturahim ke salah seorang tetangga gitu. Beliaunya bercerita kepada kami semuanya gitu. Seorang bapak sudah parubaya dan sepertinya setahun yang lalu baru ditinggal pergi oleh istrinya. Jadi meninggal gitu istrinya, dan ketika itu beliaunya lagi sendirian di rumah tersebut. Beliau cerita kepada kami semuanya, waktu itu Bu Ika sama keluarga gitu kan, cerita, saiki sholatan ning omahku jarang tak gawe sholat. Nah, ketika itu Bu Ika langsung kaget, jarang digawe sholat gitu. Di otak Bu Ika itu sudah berpikir, wah apa sudah tidak sholat karena sendirian gitu kan. Tapi ketika itu Bu Ika diam aja, terus melanjutkan cerita beliau. Saiki sholatanku jarang tak gawe sholat. Lawang aku saiki lek sholat iku ning langgar gitu. Jadi Bu Ika bahasa Indonesia ya. Sekarang itu sholatanku itu adalah musolah, ruangan di rumah yang digunakan untuk sholat gitu ya. Jadi sekarang itu tempat sholat di rumahku jarang dipakai sholat gitu. Karena sekarang aku sudah setiap harinya itu sholatnya di musolah gitu. Jadi aku iki bendinane wes sering sholat ning langgar. Jadi langgar itu musolah gitu ya. Kadung seneng gitu, kadung seneng sholat ning langgar, seneng akeh koncone, bareng-bareng itu rasanya seneng. Dadi yo saiki sholatanku jarang tak gawe sholat, biasanya paling gawe sholat bengi gitu. Nah, pulang dari sana Bu Ika bilang ke anak Bu Ika, Mas, tadi itu kadung seneng itu mahal. Apa maksudnya? Betapa kita itu harusnya yang kita inginkan itu adalah sampai tahap kadung seneng gitu, kadung seneng beribadah. Jadi namanya ibadah itu sudah tidak ada tendensi apa-apa ya, semuanya itu karena Allah. Jadi kadung seneng, semuanya itu muncul secara alamiah, tanpa ada paksaan, tanpa ada aturan yang mengikat sehingga dia harus mengerjakan sesuatu. Semuanya itu muncul karena ikhlas lillahi ta'ala, kadung seneng. Nah, jadi semoga kita semuanya sampai tahap sana nggih. Apa-apa yang kita lakukan itu sampai pada tahap kadung seneng. Jadi itu kadung seneng gitu, kadung seneng ngaji, kadung seneng sholat, kadung seneng sedekah gitu. Jadi betapa setelah silaturahim dari bapak tersebut itu rasanya kapan ya sampai tahap ibadah itu kadung seneng. Jadi bukan karena siapa-siapa kita melakukan ibadah, ya kadung seneng aja. Berarti kan karena sudah muncul rasa tenang di dalam hati ketika melakukan ibadah. Dan tentunya ibadah itu dilakukan karena Allah. Jadi Allah itu akhirnya memberikan rasa kadung seneng gitu. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai tahap kadung seneng untuk melakukan kebiasaan, untuk melakukan kebaikan. Kadung seneng itu apa? Terlanjur suka gitu. Itu kisah dari Wika, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi hamba Allah yang Allah mudahkan untuk senantiasa beribadah
gitu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.